melembut, melunak. Karena kalau kita keras, dapet teku, bisa hancur rumah tangga ini. Jadi memang cocoknya para teku ini juga kalau nyari istri, kalau kira-kira kalian tahu ya diri kalian kayak mana, sekeras batu apapun, jangan lagi cari istri yang keras ya, cari yang lembut-lembut aja. Hola netizen yang tercinta, Teuku Ryan kena hujat netizen yang budiman setelah beredar isi putusan perceraian dengan Ria Ricis di media sosial. Pasalnya putusan tersebut menyebutkan beberapa fakta yang menyudutkan Teuku Ryan. Mengenai komentar netizen yang berbakti, Teuku Ryan diminta berhati-hati menanggapi nyinyiran dan ujaran kebencian terhadapnya. Deddy Rizal Armidi, kuasa hukum Teuku Ryan, mengungkap kliennya sangat sedih. Lantas, bagaimana kedepannya setelah pengadilan agama mengabulkan gugatan cerai Ria Ricis? Teuku Ryan akan tetap berada di Jakarta dan menjalani kegiatan syutingnya. Pengacara Ryan juga menambahkan pihaknya tidak akan mengajukan banding atas keputusan yang sudah disampaikan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Deddy Rizal Armidi juga mengatakan kliennya setuju dengan akan memberikan nafkah 10 juta rupiah setiap bulan untuk anaknya. Deddy Rizal Armidi juga sudah memberikan nasihat kepada kliennya agar legowo dalam menerima keputusan ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tim yang mana? Tim Ricis atau tim Ryan? Kalau aku nggak tim kedua-duanya. Kontroversi yang terjadi adalah banyak yang menyalahkan pihak wanita, tapi juga banyak yang menyalahkan pihak laki-laki. Aku tidak mau menyalahkan keduanya, tapi di sini aku akan menganalisis mereka melalui kekuatan angka yang mereka bawa dalam pet lahir. Aku akan baca Ricis dulu ya. Ricis lahir tanggal 1 Juli 1995, berkarakter tanah. Tanah Ricis lumayan kuat. Karakter tanah adalah tidak berubah, tetap. Orang tanah biasanya rela berkorban. Dia suka berkorban, tapi di dalam bagian Ricisnya cukup kuat ya. Jadi mungkin Ricis ini agak emosian kalau menurut aku. Cuman dia ini lemah sama keluarga. Jadi kelemahan dia ini ada di keluarga. Dia mungkin cepat baperan ya. Kalau misalkan keluarga yang ada apa-apa nih dia susah gitu ya, susah nolaknya. Kalau keluarga butuh pertolongan dia susah nolaknya. Nah sekarang kita lihat Ryan ya. Ryan lahir 4 Oktober 1994, berelemen logam lemah. Jadi menurut aku ini kebalik ya. Yang laki-laki ini feminim, membawa unsur-unsur feminim, yang wanita membawa unsur-unsur maskulin. Nah, aku melihat Ryan ini mungkin dimanja dari kecil ya. Kalau dari elemen yang terbaca di bagian aku, kenapa? Karena aku melihat unsur tanah Ryan ini sangat kuat. Jadi mungkin dari kecil dia ini mendapat perlindungan yang over. Bisa jadi karena perlindungan yang over dia juga jadi manja. Dan sebenarnya Ryan ini keras ya. Dia punya unsur tanah yang keras juga gitu ya. Dan karakter seorang logam lemah itu dia susah untuk menyimpan energi. Jadi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Dia juga nggak pedendal. Bagusnya dia tidak pedendal, tapi buruknya adalah dia suka tidak jadi sering terlihat mengabaikan gitu. Segala sesuatu tuh dianggap udahlah gampang, lupakan gitu ya. Sedangkan kalau si Ricis kan tidak begitu ya. Ini mungkin menurut aku yang salah satunya jadi akar permasalahan. Kemudian Ryan ini punya bagian-bagian cermin ya. Angka cermin itu salah satunya mereka bisa dua kepribadian. Mereka pintar mengatur langkah mereka, strategi mereka. Kadang-kadang ini juga sebagai simbol mereka manipulatif. Apakah itu artinya Ryan punya dua kepribadian atau Ryan pintar memanipulasi? Saya hanya membaca bagian lahir ya, terlepas ini ada di karakter dia sesungguhnya atau tidak ya. Nah, bagaimana ketika logam dan tanah bertemu? Nah, ketika tanah dan logam bertemu secara alami, tanah ini akan melindungi si logam. Jadi ketika Ryan bertemu dengan Ricis dalam sebuah pernikahan, itu berarti ada persilangan atau pernikahan energi ya. Dan ini bisa jadi ketika dia menikah, Ryan ini akan semakin sejahtera. Karena dari keluarga dia sejahtera, ketemu istri juga yang memberikan perlindungan ya. Sikap atau sifat tanah itu
otomatis akan melindungi logam. Jadi mungkin dia akan mendapatkan apapun yang minta dari seorang Ricis kalau dilihat dari bagan yang terbentuk. Nah, ketika dia menikah dengan seorang Ricis, bagan logam ini semakin kuat. Itu artinya apa? Ketika bagan logam semakin kuat, maka ada keluarga yang timbul, atau ini bisa berhubungan dengan ekonomi atau uang, ya. Ini artinya apa? Beban seorang Ricis akan semakin besar karena dia harus menghadapi logam yang kuat, ya. Logam kuat salah satunya adalah keluarga. Energi Ricis akan lemah di sini. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Biasanya yang lemah akan pergi, entah pergi secara baik-baik atau pergi secara tidak baik. Lagi-lagi saya katakan adalah tipikal tanah adalah melindungi logam. Jadi bisa dipastikan bahwa Ricis akan berusaha memastikan keluarganya, baik Rian dan keluarganya ini akan baik-baik saja. Ya, dia pasti akan memberikan apapun yang diminta, apapun yang dimau. Dan kalau logam ini sudah bergerak sangat kuat, secara alami dia akan merusak si tanah itu. Tanah itu akan menjadi tidak subur lagi, atau bisa menjadi rusak, ya, hancur karena tekanan dari dalam atau dari bawahnya tuh terlalu kuat, ya. Tanah yang tertekan dengan logam semakin kuat, dia akan pecah dan rusak. Jadi kalau misalkan si Ricis meminta bercerai, itu berarti bahwa seorang Ricis sudah tidak sanggup lagi menahan si logam-logam ini. Pertemuan pernikahan pada Ricis dan Rian ini banyak memunculkan bagan air, ya, energi-energi air. Biasanya dalam energi air itu kalau tidak pernikahannya sebentar, banyak terjadi keributan di dalam pernikahan mereka. Kemudian juga ada angka di mana ini akan menarik perhatian publik, ya. Tapi aku melihat lebih di bagan si Rian, ya, daripada di bagan si Ricis, ya. Aku melihat sebenarnya secara pekerjaan ketika mereka menikah ini cukup kuat, tetapi harmonisasi mereka yang kurang kuat. Tapi harmonisasi ini aku melihat lebih bergerak ke arah Ricis, ya. Jadi mungkin di sini Ricis yang merasa tidak nyaman dengan keadaan yang terjadi, ya. Artinya dia merasa ketika menikah dia merasa hidupnya tidak harmonis lagi. Hidupnya jadi terombang-ambing, tidak jelas. Kemudian belum lagi tekanan logam yang cukup kuat membuat Ricis ini kayaknya kewalahan untuk menjadi pelindung bagi logam-logam ini. Pertemuan antara Ricis dan Rian ini juga kurang baik untuk karir Ricis ke depannya, ya. Kalau berlanjut di sini aku melihat keuangan Ricis akan menurun, karir Ricis juga akan menurun, ya. Kalau untuk si Rian sebenarnya tidak ada terlalu masalah, cuma aku melihat ketika dia bersama dengan Ricis di sini persaingannya akan semakin banyak. Artinya banyak orang yang mungkin akan menjatuhkan Rian, ya, dalam pernikahan ini. Nah, aku udah analisis nih, kalau menurut kalian tim yang mana? Ricis atau Rian? Tiba-tiba pengen mengomentari, sebenarnya aku nggak pernah juga mau mengomentari rumah tangga orang kayak gitu, cuman karena ini sudah sangat berseliweran, terus sangat menarik untuk dibahas. Kira-kira di sini kalau kalian memang ada yang orang Aceh dan nikah sama orang Aceh, khususnya Teku, karena kan sekarang lagi bahas nih pertekuan, jadi aku sering lihat komen-komennya juga Teku orang Aceh kayak gitu, jadi kayak memang kayak kesannya red flag kayak gitu, ya. Tapi ini aku mau kasih tahu buat kalian yang kira-kira punya gebetan Teku, tapi kalian ada tips-tipsnya nih buat bisa kita bagi dulu nih, ya. Teku tuh ada Teku ori sama Teku KW. Jadi kalau kalian mau lihat itu kira-kira calon suami kalian, kalau misalnya Teku itu, nah Tekunya di ori atau KW. Kalau yang ori biasanya bapaknya Teku juga. Kalau misalnya setengah ori, dia bapaknya Teku, ibunya tuh nggak cut. Kalau dia yang Teku tulen, itu biasanya bapaknya Teku, ibunya cut, ya. Itunya tuh harus kalian pahami, ya. Nah, berhubung aku orang Aceh, nikah sama Teku aja, aku tuh kena kultur shock. Konon lagi kalian misalnya bukan orang Aceh, nikah lagi sama Teku, gak tahu sifat orang Aceh, ditambah lagi dapet yang Teku gitu, kayaknya agak berat. Kecuali, ada terkecualinya, semua akan terasa ringan kecuali kalau kalian bisa pastikan calon suami kalian itu bener-bener mencintai kalian, bucin alias bucin. Nah, kalau kira-kira dia setengah bucin
agak berat. Aku tuh sama suami sebelum memutuskan nikah sampai 7 tahun untuk pengenalan. 3 tahun awal bisa dibilang perang dunia kedua kalah. Ya, saking kultur shocknya, gimana sih bisa berkomunikasi dengan baik sama Teku itu. Nah, ibaratnya sebenarnya bukan cuman sama orang Aceh atau sama Teku atau siapapun, kita buat para cewek ya, ketika kita udah tahu cara berkomunikasi sama pasangan kita tuh, ibaratnya apapun masalahnya itu bisa dicari jalan keluarnya. Yang penting mau komunikasi gitu. Dan yang paling penting sebelum nikah jangan buru-buru. Sekali lagi aku bilang, aku orang Aceh aja, untuk sebelum nikah proses pengenalan ya sama calon suami aku yang Teku dan Aceh Tulen itu penuh perjuangan ya. Jadi di sini kritik dan salahnya kalau kalian punya pasangan orang Aceh terus dapet ya Teku lagi, gak usah buru-buru, perkenalan aja dulu sama orangnya. Nanti kalau masalah keluarga, ibaratnya kalau suami kalian, calon suami kalian udah cinta sama kalian, masalah keluarga tuh nggak terlalu sulit lah. Tapi dipastikan bakal ada culture shock, dipastikan. Karena sebenarnya ya, fun fact-nya, ini percaya atau nggak percaya, Teku atau sebenarnya di Sumatera itu memang identik sama patriarki. Kalian pasti tahu ya. Konon lagi orang Aceh dan Teku pula lagi patriarkinya tuh masih sangat kental ya, karena bapak aku tuh orang Aceh tapi beda banget waktu aku lihat keluarga pihak suaminya. Dan maksudnya cara didikan suami itu kan nggak bisa disalahin ya, tiap keluarga beda-beda. Ditambah lagi kalau kalian ya misalnya nikah sama Teku terus itu mamanya ibunya tuh juga cut, itu bukan masalah kayak misalnya kayak kasus dari Cis itu kan misalnya dia membanding-bandingkan sama orang tua, tapi bukan apa ya para cut itu, ibu-ibu cut itu, mereka mau kerja ataupun nggak kerja, cara mendidik anaknya itu bener-bener perfeksionis gitu. Anak-anaknya bener-bener dilayani, bener-bener dipersiapkan makanannya apa, pokoknya kayak sempurna gitu. Ibaratnya kalau kita yang tidak biasa mengurusi suami itu memang pasti jompaling gitu, sebagai dia seorang anak yang dididik sama ibu-ibu cut gitu, yang punya ibunya cut itu memang kayak raja, bener-bener tuh sebenarnya Teku tuh basicnya tuh kayak raja gitu loh. Jadi berarti kalau kalian memang dapet calon suami Teku dan orang Aceh, gimana lagi kalau misalnya, aku nggak ngomong ya, kalau menurut aku kalau Teku yang udah keluar daerah, nggak di Aceh lagi, kalaupun memang ada darahnya masih patriarki kayak gitu, tapi agak berkurang. Kalau yang Teku besar di Aceh, agak-agak kalian memang harus berjiwa besar ya, berjiwa tebal kayak gitu, karena memang pasti akan ada culture shock. Apalagi kalau aku bilang, aku selama 7 tahun tuh ya perkenalan sama suami sebelum memutus nikah, aku sampai ketemu tipsnya untuk cara bisa berkomunikasi dengan para Teku ini ya. Satu, pastikan saat kalian berkomunikasi sama dia, kalian pastikan dia tidak dalam keadaan lapar ya. Yang kedua, kalian pastikan dia tidak dalam keadaan ngantuk. Yang ketiga, kalian pastikan dia tidak dalam keadaan panas. Itu kalau aku ngomong sama suami aku, misalnya 1 dalam keadaan dia lapar, 2 dalam keadaan panas, terus 3 dalam keadaan dia ngantuk, itu hancur rumah tangga dalam detik itu ibaratnya. Jadi ibaratnya kalau kalian mau komunikasi sama para suami kalian yang ibaratnya mungkin para pertekuan ini, memang harus, kita tuh perempuan memang harus agak lebih melembut, melunak. Karena kalau kita keras dapet Teku, bisa hancur rumah tangga ini. Jadi memang cocoknya para Teku ini juga kalau nyari istri, kalau kira-kira kalian tahu ya diri kalian kayak mana, sekeras batu apapun, jangan lagi cari istri yang keras ya, cari yang lembut-lembut aja, karena memang agak berat, dipaksakan pun susah kali. Karena jujur aku tuh dulu tuh keras banget ya, pas ketemu calon suami aku nih waktu pacaran tuh memang stres gitu, sampai akhirnya lama-lama aku melunak. Nah saat aku melunak baru aku bisa dapat komunikasi sama dia sekarang. Nah alhamdulillah sekarang ya kami udah sama-sama melunak, karena istrinya udah melunak gitu. Tapi kalau aku balik ngeras lagi, hancur lah. Tapi sebenarnya balik lagi sih, mau suku apapun, mau agama apapun, kalau memang pasangan kita tidak mencintai kita sepenuh hati,
semua akan terasa berat. Tapi kalau pasangan kita, insya Allah kalau dia sayang sama kita, apapun perbedaannya dalam rumah tangga pasti dia mau berubah. Tapi kalau udah nggak mau berubah ya itu pilihan masing-masing ya. Karena di sini aku nggak mau ikut campur masalah keluarga artis yang lagi kejadian ini. Cuman aku pengen speak up dari persepsi pandangan aku yang orang Aceh nikah sama Teku aja kaget gitu, apalagi yang orang luar Aceh yang nikah sama Teku. Coba yang nikah sama Teku, tapi kalau kalian bukan dari keluarga Cut atau keluarga Teku juga, coba deh komen, mana tahu apa kalian ada kultur shock gak sih gitu.